Kita akan menyambut pematerian dari narasumber keempat. Kita cek audio dulu. Kakak Salsabila hadir? Halo, apa suaranya kedengeran? Sudah hadir. Baik. Beliau sangat luar biasa. Ini dari jarak tadi sudah dari Surabaya ke Jakarta dan sekarang kita beralih ke Abu Dhabi. Inilah Salsabila Jahira Pranida, peneliti yang berspesialisasi dalam bahasa-bahasa dengan sumber daya terbatas dan dialek dengan keahlian di berbagai teknologi teks dan ucapan. Banyak sekali pengalamannya, boleh nanti ditampilkan ya, dan bersemangat dalam memajukan teknologi bahasa yang menghargai keberagaman budaya dan bahasa. Dari Universitas Kecerdasan Buatan Muhammad bin Zaid Agustus 2024 sampai sekarang, dan fokus penelitian di bahasa multilingual dan sumber daya rendah. Untuk itu disilahkan kepada Salsabila Jahira Pranida. Oke, eh, Oke. oke. Terima kasih Ibu Moderator. Apa bisa ada yang konfirmasi kalau misalnya share screen-nya udah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya semuanya. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk sharing di sini. Nggak lupa saya yang saya hormati juga Ibu Hetifah kayaknya sudah live sekarang. Terus Bapak Ibu yang Bapak Ibu tamu undangan dan adik-adik yang berbahagia yang join via Zoom ataupun live di venue sekarang. Oke, perkenalkan semuanya, namaku Ira. Gampang aja dipanggil Ira daripada Salsabila Zaira, itu terlalu panjang. Nah, di sini aku akan melengkapi cerita dari kakak-kakak sebelumnya, ada Kak Owen, Kak Sima, dan Kak Bulkis. Aku akan bercerita khususnya tentang gimana sih kehidupan di luar negeri. Dan aku akan sharing beberapa tips gimana kalian bisa preparation untuk semua itu. Oke, dimulai dari backgroundku. Aku lulusan dari Universitas Islam Indonesia, bukan top 10 PTN, karena ini perguruan tinggi swasta, teman-teman, tapi masih top 10. Aku lulus dari informatika pada beberapa tahun yang lalu, belum lama. Kemudian aku kerja di Jakarta. Sekarang aku di MBZ UAI, Muhammad bin Zaid University of Artificial Intelligence, di Department of Natural Language Processing. Kemudian belum lama ini ketika summer itu bulan Juni hingga Agustus kemarin, aku bergabung dengan grup Coastal di University of Copenhagen, Denmark. Nah, beberapa risetku sekarang itu biasanya seputar computational social science, multilingual, resource speech. Nah, kalau misalnya kalian bingung nggak masalah. Gampangnya adalah kalau kalian pasti tahu AI. Nggak mungkin nggak tahu menurutku. Kalian pasti tahu ChatGPT. Kalau misalnya nggak tahu ChatGPT ada Gemini. Nggak mungkin nggak tahu sih. Nah, apa yang ada di belakang ChatGPT ataupun Gemini, itulah yang sekarang aku lakukan. Tapi bukan untuk mereka ya, ini buat hal lain yang mana merujuk ke fokusku. Nah, selama di MBZ UAI, aku bergabung dengan Mosaic Lab. Ada beberapa teman-teman dari Indonesia, Kazakhstan, dan lainnya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, itu yang ada di bawah kanan. Nah, lanjut adalah eh eh, sedikit flashback. Aku ketika masa SMA itu seseorang yang sangat membosankan. Bahkan menurutku hingga sekarang aku sangat membosankan karena yang kulakukan itu aja. Nah, nggak ada yang terlalu istimewa ketika, maksudnya selama ini aku menjalani kehidupanku sampai akhirnya aku S1 di UII Informatika. Aku belajar banyak tentang computer science. Nah, computer science nggak gampang. Aku bakal bilang itu, computer science gak gampang. Ada banyak hal yang baru dan yang sangat berbeda dengan kuliah pada pada umumnya ya. Kayak misalnya kalau misalnya politik bahas politik. Kalau kalau yang misalnya kayak statistika bahas statistika matematika. Kalau computer science kalian ngomong sama komputer, gampangnya gitu. Nah, tapi untuk menghadapi semua yang susah itu, ada satu hal esensial yang selalu aku pakai ketika untuk survive selama 4 tahun, yaitu adalah aku mencoba suka atas apa yang aku lakukan. Mencoba suka itu nggak gampang ya, kalian harus pretend. Jadi nggak, pada tahun pertama aku nggak suka, pada tahun kedua aku nggak suka, tapi aku mencoba pelan-pelan. Nah, akhirnya adalah aku mencintai apa yang aku lakukan. Kadang sampai malam-malam ngoding, sampai subuh masih ngoding.
masih kayak gitu. Nah, during this time, aku mulai little bit ambitious. Dan dari itu juga aku selalu punya plan. Apa maksudnya punya plan? Jadi ketika final year kayak tahun keempat sebelum aku graduate, aku memulai internshipku di Telkom. Kemudian aku juga melakukan internshipku di Solusi 247. Keduanya ini aku belajar banyak tentang data science dan eh, to be honest, aku menyelesaikan skripsiku dalam kurang dari sebulan. Jadi benar-benar it's everything so good so well karena aku selalu punya plan. Kemudian ketika ada Bangkit Akademi, kayaknya sekarang masih ada, kalian harus ikut itu. Itu aku graduate as top 10% of the students. Jadi ada 3.000 students di sana, aku top 10 graduates. Nah, dari internship, dari Bangkit Akademi, dari semua yang aku lakuin ketika S1, aku dapat pekerjaan pertamaku itu sebelum aku graduates. Jadi ketika aku graduates, aku langsung pergi ke Jakarta. Selama 2 tahun aku kerja di Jakarta. Kalau misalnya kalian pikir maksudnya aku udah punya kerjaan, aku udah graduates dengan hal bagus, aku udah punya semua yang bare minimum. Terus aku mulai berpikir ya, sebenarnya hidup tuh apakah udah sampai sini aja? Apakah terus life is over? Jawabannya no. Aku masih punya banyak pertanyaan. Teman-temanku, mentorku ketika di pekerjaan itu agak kesulitan karena nggak ada mentor yang cukup kapabilitasnya untuk menjawab pertanyaanku yang beragam. Jadi I start questioning every decision I made. Nah, ketika 2023 lalu aku pergi ke Bandung untuk conference. This is my first conference I attend. I found myself there. Jadi banyak hal yang ternyata aku dapat dari conference. Aku ketemu Bu Ayu, ITB, aku ketemu banyak teman-temanku yang ternyata sebidang sama aku dan mereka punya banyak banget hal yang aku ternyata nggak tahu. Terus, this is me now. I live in Abu Dhabi, but I still have many unanswered question. Tapi yang terpenting adalah sekarang aku punya teman-teman, punya mentor dari Mosaic Lab khususnya, ada teman-temanku juga yang lain yang bisa bantu aku nemuin jawaban yang pengen aku tahu. Nah, jadi speaking of Abu Dhabi ya, gimana sih rasanya tinggal di Abu Dhabi? Oke, eh, teman-teman di sini masih jam 6 pagi. Baru aja matahari muncul, oh maaf, sekarang jam 7 pagi, jam 7 WIB, kalau WI Wita mungkin jam 6 pagi ya di sini masih matahari baru aja menampakkan sinarnya, masih pagi banget. Nah, living in Abu Dhabi karena sekarang lagi winter, masih dingin, Mbak. Masih dingin. Jadi sekarang suhunya sekitar 20 sampai 30. Rasa-rasa Indonesia tapi lebih dingin dikit. Nah, Abu Dhabi itu kota yang sangat aman bagi perempuan ya. Kenapa gitu? Karena kalian nggak akan ada nerima catcalling dari siapapun. Enak kan? Modern city, great infrastructure. Maksudnya gimana kalian bisa pergi ke sana kemari dengan gampang? Ada Louvre, ada Burj Khalifa, ada zoo, ada padang pasir dan lain-lain. Gampang banget. Nah, mungkin kalian mikir ya, karena kan biasanya kalau di film-film, wah padang pasir tuh pasti panas dan nggak wah banget. Pasti isinya padang pasir semua. Orang-orang pada pakai yang buat penutup dan lain-lain. Enggak, kawan-kawan. Di sini banyak banget teman-teman dari internasional yang sama kayak kita. Terus selama setahun terakhir aku tinggal di asrama dekat dengan lab, ada banyak banget kafeteria, gym student activity dari kalian yang dari video yang kalian lihat tadi. Jadi semuanya sangat well prepared, well equipped, nggak perlu khawatir. Nah, karena ini padang pasir, dekat dengan padang pasir, sorry. Jadi kalian bisa expect kalau misalnya klimatnya adalah either hot atau hotter. Maksudnya gimana? Ketika summer, ketika musim panas, di Abu Dhabi itu suhunya seenggaknya itu 48, 45 ke atas lah, tapi feels like 50-an. Jadi kalian bisa membayangkan sepanas apa itu. Tapi ketika musim dingin atau kayak mulai sekarang, itu suhunya bisa sekitar 20-an dan besok ketika bulan Desember ataupun Januari itu start dari 14 derajat. Nah, tapi ketika musim panas teman-teman nggak usah khawatir karena semua hal di sini udah well equipped dengan AC. Nggak perlu khawatir banget. Nah, bagusnya karena aku tinggal di ibu kota, aku bukan di Dubai ya. Nah, walaupun nggak sewah Dubai,
tapi everything easy access, city life, events, cultural attraction, bahkan di sini ada namanya Flag Day. Jadi ketika kami mengibarkan bendera-bendera ataupun ada namanya cultural Sheikh Zayed. Oh, Sheikh Zayed Masjid Solo itu juga ada di sini, tapi versi yang lebih besar. Next, cerita tentang MBZUAI. MBZUAI itu kalau dibandingin sama universitas kakak-kakak sebelumnya kayak ITS, UGM, Undip, kami itu universitas baru. Belum yang wah banget. Oh ya, MBZUAI ini stands for Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Dari namanya, kami itu memang fokus banget ke AI dan machine learning. Nah, karena universitas kami masih kecil, masih baru banget, kami itu research different environment, jadi benar-benar small tapi strong community. Dan banyak banget kolaborasi yang terjadi sama profesor-profesor. Contohnya, kalau dari foto-foto kalian lihat, di foto paling kiri ada MBZUAI International Day. Itu fotoku sama teman-temanku. Yang di tengah itu ketika kami buka bersama bulan puasa kemarin, bisa dilihat teman-temanku ada yang dari Kazakhstan, ada yang dari Bulgaria, Eropa, United States ataupun yang lainnya. Nah, yang kanan, paling kanan itu foto terbaru dari ketika kami menghadiri salah satu top tier conference namanya MNLP di China kemarin. Jadi aku baru aja kembali dari China minggu ini. Eh, Kemudian speaking of backgroundku yang tadi ketika aku pergi ke University of Copenhagen di Denmark, mari jadi, Copenhagen atau tempat yang aku datangi itu adalah sebuah kota yang sangat safe. Terutama buat perempuan, buat semua orang juga, buat teman-teman dari community apapun. Kotanya juga walkable, eco-friendly city, bahkan tempat sampah itu sangat dibedakan untuk semua hal. Dan mereka punya strong bike culture, teman-teman bisa biking sampai 20 kilometer aman. Mereka punya beautiful history, dari museum, dari apa namanya building yang lama-lama, historical building semuanya ada dan yang paling penting, yang paling disukai adalah mereka punya work balance culture yang baik, yaitu kalau misalnya rata-rata di Indonesia kalian seorang pekerja itu bekerja untuk 40 jam per minggu, di Copenhagen itu hanya 37 jam. Dan kadang-kadang teman-temanku ketika aku visit ke sana, mereka pulang jam 3 sore, bukan jam 5 lagi. Nah, salah satu ungkapan dari atau Denmark itu namanya hygge. It's a Danish concept yang mana creating warm atau cozy. Maksudnya apa sih? Untuk apa sih? Karena di Danish walaupun ketika summer, ketika musim panas, di Danish itu suhunya sekitar 12-15, paling mentok 22 lah. Jadi benar-benar dingin ya teman-teman, karena masih Eropa Utara. Nah, kehidupanku sejauh ini adalah ketika di luar, aku bisa pergi ke conference. Salah satu contohnya adalah ketika aku dapat Best Paper Award kemarin, yang aku meneliti khususnya tentang gimana cara kita bisa exploring speech recognition, khususnya di Sundanese sama Javanese, gimana caranya kita membuat sebuah hal itu robust. Nah, ada beberapa foto dengan teman-teman PPI, ada foto juga dengan Ibu Dubes untuk Denmark dan Lithuania, Buning. Dan yang paling penting dan menarik adalah kita bisa apa namanya? Bisa dengan enak ya, bukan dengan enak, tapi bisa dengan santai berinteraksi dengan hewan, contohnya rusa. Nah, kalau misalnya teman-teman berpikir kenapa sih harus di luar negeri, kan bisa di Indonesia aja. Kenapa enggak? Kenapa enggak di luar negeri? Karena ada beberapa hal yang akhirnya kalian bisa dapat lebih. Yang pertama adalah kesempatan untuk personal ataupun academic growth. Exposure untuk different culture, ada high quality research, ada international network yang tadi sempat disinggung Kak Aun ya. Jadi network itu nggak cuman di Indonesia aja, tapi di internasional. Contohnya, kalau misalnya kalian di internasional, kalian punya exposure untuk kenal sama profesor yang lebih khusus dari aku. Ataupun karena aku sekarang join Abrahamic Family House, aku punya international networking ke teman-teman di Munich ataupun stakeholder-stakeholder kayak ministry di UAE sendiri. Terus yang paling penting adalah independence kalian. Nah,
Dari semua itu adalah hal-hal atau experience yang sangat berharga. Dan kalian itu bisa learning new hobby kayak Kak Bulkis yang tadi dengan berkuda, ataupun learning new friendship, learning every new things that you can imagine. Nah, gimana sih caranya preparation? Dari tadi kan aku ngomongin enaknya di luar negeri, tapi terus gimana caranya ke luar negeri? Ada banyak hal. Kalian bisa lewat lembaga yang paling sering biasanya. Ada au pair, ada Ausbildung, ada dari kerjaan. Cuman betul kata Kak Owen, kerjaan itu mungkin Kak Owen aku agak miss, cuman kerjaan itu ketika cari di luar negeri itu nggak segampang itu karena kompetitif, lebih kompetitif dibanding cari di Indonesia. Nah, salah satu yang paling gampang adalah lewat jalur belajar. Kalian bisa langsung S1, S2 ataupun S3. Kebetulan, fortunately, aku ke luar negeri itu ketika aku S2. Jadi ini yang bisa aku kasih. Yang pertama, eh, karena kita di Indonesia, jelas kita itu kan ngomongnya bahasa Indonesia. Tapi kan kalau di luar negeri mereka nggak ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi yang pertama kalian harus language test. Perlu tes bahasa Inggris. Salah satu contohnya adalah IELTS ataupun TOEFL. Ataupun sekarang biasanya ada Duolingo. Tapi kalian harus lihat apa yang mereka butuhkan. Kadang satu universitas bilang IELTS, satu lagi TOEFL, satu lagi bisa Duolingo. Jadi itu perlu dilihat. Terus biar mereka tahu tentang kita, ada ada beberapa dokumen, contohnya kayak CV, transkrip, recommendation, motivation. Maksudnya motivation itu apa? Motivasi kenapa kamu harus keluar negeri, kenapa mereka harus pilih kamu. Nah, yang ketiga adalah research. Apa sih maksudnya research? Research itu maksudnya adalah pilih negara yang kamu mau, bisa jadi three of your dream big country, university ataupun apapun. Nah, di sini tiap negara itu punya eh, beda dokumen yang harus disubmit. Contohnya ketika di Embassy UAI mereka perlu motivasinya itu harus begini nih. Terus ketika aku daftar Sheffield di UK kemarin ternyata harus begitu, atau ketika misalnya di negara lain harus yang lain-lain lagi. Jadi kalian harus benar-benar pay attention untuk hal itu. Nah, kemudian kan di luar negeri mahal ya, siapa yang biayain? Kalau misalnya teman-teman pikir aku punya uang, aku nggak punya uang. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan scholarship. Ada salah satunya adalah Erasmus, terus habis itu ada LPDP, ada Fulbright, ada Chevening, ada banyak hal yang bisa kalian lihat. Ada yang dari universitas, ada yang dari individual, ada yang dari yayasan ataupun ada yang dari profesor sendiri. Nah, terus timelinenya gimana nih? Kan banyak banget yang harus disiapin. Nah, kalau misalnya kalian mau, kalian bisa start dari 1 tahun sebelumnya. Untuk apa? Untuk prepare masalah bahasa Inggris. Kalian harus belajar dulu, harus booking tes. Nah, kadang dari yang aku lihat dan dari pengalamanku sendiri, kadang kita itu bisa lebih dari 1 kali untuk ngambil tesnya. Dan itu wajar, teman-teman. Bukan berarti kalian gagal, tapi itu adalah proses dari belajar. Kalian harus riset tentang programnya. Kalian misalnya kayak aku mau di IT nih, atau kayak kasih materi maunya di statistika nih, atau kayak Kabulkis carinya di politik nih, kan beda-beda ya. Terus setelahnya kalian bisa kontak supervisor sambil prepare dokumennya lagi, CV, motivation, dan yang lainnya. Nah, setelah kan pasti kalian submit application, jangan lupa cari beasiswanya. Kadang beasiswa itu, contohnya seperti LPDP, dia butuh waktu sekitar 6 bulan lebih, kurang lebih. Jadi misalnya LPDP buka di bulan Januari, mereka akan umumkan di bulan Juni. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat semuanya, kalian bisa happy, lebih lega ya. Setelahnya kalian bisa proses visanya yang lebih ribet lagi dan housing. Tapi jangan khawatir teman-teman, biasanya teman-teman PPI di negara tujuan itu akan membantu kalian dalam hal-hal kayak gini. Nah, beberapa tips dari aku adalah kalian jangan start mepet-mepet, kalian harus plan ahead, terus kalian bisa reach out the alumni or current students, dan harus selalu punya backup option. Misalnya kalian nggak keterima di UK, ya udah, mana sih yang deket UK? Oh, Eropa. Kalian nggak diterima di Indonesia, ya udah yang deket Indonesia mana? Oh, Brunei. Hal-hal kayak gitu. Nah, dan yang terakhir adalah take care of your well-being. Ini tuh bakal stressful, tapi ini bakal seru banget. Jadi enjoy the journey.
akhir kata dari aku, belajar di luar itu bukan tentang cuman akademik, bukan tentang cuman jalan-jalan dan lainnya, tapi itu tuh juga bagian dari menemukan jati diri kalian. Kalian bakal gimana nantinya. Nah, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa email aku ke email yang di layar ini ya. Oke, semuanya. Terima kasih. Terima kasih kakak, luar biasa.